Aksi unjuk rasa ini langsung memanas saat ratusan warga berusaha menduduki area lahan PT NSP hendak mendirikan tenda untuk berteduh tapi dilarang oleh pihak keamanan kebun dan karyawan. Tindakan responsif dari pihak perusahaan ini langsung memantik emosi warga yang segera berdatangan untuk melakukan perlawanan. Kedua kubu sempat saling berhadapan dan terjadi pertengkaran serta saling dorong. Beruntung, kejadian ini berhasil diredam oleh aparat keamanan beserta kepala desa Camba sehingga situasi akhirnya berangsur kondusif. Aksi premanisme terjadi di sebuah bengkel mobil di Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Tampak pelaku berinisial YS 58 tahun datang dengan membawa senjata tajam mengancam pemilik bengkel untuk menyerahkan uang. Usai mendapatkan laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Cengkareng berhasil menangkap pelaku tak jauh dari lokasi pemalakan. Kapolsek Cengkareng Kompol Abdul Jannah mengungkapkan pelaku saat itu mendatangi pemilik bengkel dengan meminta uang jatah bulanan senilai Rp100.000. Atas perbuatannya pelaku terancam 10 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tangkap 2 bule yang viral setelah berjoget di atap mobil. Roy Suryo dan Dr. Tifa menolak jawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya terkait isu dugaan ijazah palsu Jokowi. Selamat malam pemirsa, penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Jangan pakai kekerasan, jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Tapi sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri dan di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Sebanyak 65 orang yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Polres Karawang, Jawa Barat ditangkap. Mereka yang ditangkap diduga kerap melakukan aksi premanisme, termasuk parkir liar di berbagai lokasi, dengan sasaran utama para pekerja proyek dan pelaku usaha, mulai dari kawasan industri. Aksi mereka dinilai meresahkan masyarakat, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Kita berhasil
mengamankan 65 preman. Itu adalah hasil dari Polres Karawang dan polsek-polsek jajaran yang ada di wilayah hukum Polres Karawang. Polres Karawang berkomitmen akan terus memberantas premanisme dengan melakukan operasi pekat dan siap terima aduan masyarakat jika menemukan adanya pungli ataupun pemalakan yang dilakukan oleh preman. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Usai viral saat tawuran, puluhan pelajar menangis di hadapan orang tua. Para pelaku tawuran terancam masuk ke barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Ayo, udah gede, ayo. Puluhan pelajar SD dan SMP negeri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat terlibat aksi tawuran di perumahan Pesona Laguna Tapos. Pihak kepolisian dan pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan melakukan mediasi terkait tawuran siswa SD tersebut. Tampak para siswa sujud mencium kaki ibunya, menangis saat meminta maaf ke orang tuanya. 3 orang tua dari puluhan pelajar yang terlibat tawuran merupakan siswa SMP. Nantinya 3 siswa SMP ini akan dibina secara khusus sesuai dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, yakni dilakukan pembinaan di barak militer yang telah disiapkan oleh pemerintah Kota Depok. Nah, untuk anak-anak SMP yang terlibat ini, ya kemarin juga kita sudah sampaikan bahwa di tanggal 2 Mei waktu Hari Pendidikan kita sudah MOU tuh dengan Kodim, dengan Kemenak, dengan Kadisdik Provinsi gitu ya, sama Dinas Pendidikan Kota Depok untuk ada pembinaan khusus terhadap anak-anak yang tidak disiplin ya. Nantinya pihak kepolisian setempat akan melakukan penyuluhan ke sekolah dasar serta meningkatkan patroli mencegah kejadian serupa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang oknum kades di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah usai kedapatan menyimpan sabu dalam sepatunya. Petugas juga mengamankan puluhan pengedar narkoba lainnya dengan barang bukti lebih dari 51 gram sabu. Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 25 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 32 orang tersangka. Pengungkapan kasus dilakukan di berbagai lokasi berbeda di 11 kecamatan sejak bulan Maret hingga pertengahan Mei 2025. Total barang bukti yang diamankan lebih dari 51 gram sabu. Satu dari puluhan tersangka tersebut merupakan oknum kepala desa berinisial SI berusia 50 tahun. Saat diamankan, polisi menemukan 3 paket sabu yang disimpan di dalam sepatunya. Sat Narkoba Polres Katingan menerima pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Cililiwung kilometer 8 kerap terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan penyelidikan dan diperoleh informasi tentang ciri-ciri fisik dan pola kebiasaan terduga. Saat ini para tersangka beserta barang bukti masih diamankan di Polres Katingan guna menjadi proses hukum lebih lanjut. Mereka terancam undang-undang narkotika sesuai perannya masing-masing. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi tangkap pengedar ganja dengan barang bukti 7 kg di Cimahi, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan 2 orang pelaku di wilayah Marga Asih. Polisi menangkap 2 pelaku yang akan mengedarkan narkotika jenis ganja di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 pelaku yang berinisial AF dan WFP serta mengamankan barang bukti berupa ganja kering seberat 7,2 kg yang dibungkus paket berukuran besar. Penangkapan pelaku berawal dari laporan masyarakat mengenai peredaran narkotika di wilayah mereka. Keduanya berhasil diamankan di wilayah Marga Asih setelah dibuntuti oleh anggota Satres Narkoba Polres Cimahi. Tersangka dibekuk dan didapatkan ditelusuran untuk barang buktinya 7,2 kg. Tentunya hal ini tidak berhenti di sini.
masih terus dikembangkan oleh Sat Narkoba Polres Cimahi untuk terkait dengan masalah kepemilikan dan mungkin asal-usul dari mana barang ini berasal. Kedua tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Manajer Arema FC Wibi Dwi Andrias tersandung kasus dugaan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai menyebut Wibi sudah menjadi tersangka. Manajer Arema FC Wibi Dwi Andrias tersandung kasus dugaan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Malang membenarkan bahwa Wibi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun terkait kronologi penangkapan, pihak Bea Cukai menyebut kasus ini ditangani langsung oleh Bea Cukai Pusat. Penetapan tersangka pada Wibi bermula dari penindakan terhadap peredaran rokok ilegal pada 27 Februari lalu yang diduga berasal dari Pasuruan. Kemudian kasus ini ditindaklanjuti oleh kantor pusat Bea Cukai. Saat ini kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Jadi pengungkapan maupun penanganannya itu semua dari kantor pusat Bea Cukai ya. Setelah kami konfirmasi dari Humas kantor pusat Bea Cukai, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan. Tapi memang statusnya sudah menjadi statusnya gimana, Bu? Sudah ada penetapan tersangka. 2 orang remaja pelajar SMP di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi usai terlibat pencurian motor. Aksi keduanya pun sempat terekam kamera CCTV. Kamera pengawas merekam detik-detik 2 remaja mencuri kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman itu, seorang remaja berboncengan turun dari motor, kemudian menuju motor incarannya yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci. Pelaku pun akhirnya mendorong motor itu, kemudian seorang rekannya memandu motor dari belakang. Tim Resmo Polsek Manggala Kota Makassar yang menyelidiki melalui rekaman kamera pengawas akhirnya menemukan rumah salah satu pelaku hingga akhirnya orang tua pelaku menyerahkan anaknya. Petugas yang melakukan pengembangan turut menangkap seorang pelaku lainnya di wilayah Kabupaten Maros dan mengamankan barang bukti motor dan nomor plat yang telah dilepas oleh pelaku. Setelah didatangi disampaikan kepada keluarga untuk menyerahkan diri, sehingga karena atas bantuan keluarganya pelaku bisa menyerahkan diri. Kemudian dari hasil pengembangan itu bahwa pelaku itu 2 orang. Ada temannya 1, sehingga dilakukan pengembangan ke Moncongloe. Kini kedua pelaku berinisial MF 16 tahun dan DS 16 tahun yang masih berstatus pelajar ini masih dalam pemeriksaan di Mapolsek Manggala Kota Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Tim gabungan dari Bakamla dan Satgas TNI berhasil menggagalkan 25 calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia. Mereka diamankan di Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Penggagalan dilakukan pada Kamis dini hari saat tim gabungan Bakamla RI dan Satgas TNI melakukan pemeriksaan di KM Bukit Siguntang yang datang dari Tarakan. Dalam pemeriksaan ini, tim menangkap total 25 calon pegawai migran yang akan menyeberang ke Malaysia. Operasi penggagalan penyelundupan PMI ilegal ini dipimpin Komandan KN Gajah Laut 404 Letkol Bakamla Agustri Haryanto. Para PMI ilegal ini kemudian menjalani proses pemeriksaan dan didata BP3MI. Roy Suryo penuhi panggilan namun menolak menjawab pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Satlantas Polres Badung menangkap 2 WNA yang berjoget di atap mobil. Atas aksinya itu 2 WNA meminta maaf sementara pengemudi mobil ditilang.
Inilah video amatir saat dua warga negara asing berjoget di atas mobil saat melintas di kawasan Canggu, Badung, Bali. Jajaran Satlantas Polres Badung langsung memburu keberadaan mobil tersebut. Dua warga asing tersebut berkewarganegaraan Inggris dan Kanada. Keduanya langsung meminta maaf atas tindakan yang diakui di bawah pengaruh minuman keras. Sementara sopir mobil yang mengaku disewa oleh kedua warga asing tersebut dikenakan sanksi tilang. Kita datangi, kita integrasi, memang mereka mengakui bahwa mereka sedang dalam pengaruh alkohol. Kalau yang mengendarai, yang nyopir mobilnya itu siapa? Yang nyopirnya mereka membayar, ya, jadi supir itu ada supir bayaran, supir sewaan untuk melayani mereka untuk menyupir ya selama berada di wilayah Kuta lah, Kuta Utara. Untuk mengurangi bule berulah, Pemprov Bali telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 pada 24 Maret 2025 lalu. Surat edaran tersebut berisi kewajiban, larangan, serta sanksi bagi wisatawan asing. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Polisi tangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk, Kramat Jati. Sementara itu, buntut aksi premanisme yang meresahkan petugas membongkar posko ormas. Kamu itu maksudnya apa? Kamu mengataskan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, gua bel. Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya, oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya, terus, yuk. Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk, Kramat Jati. Oh, siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk, Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk, Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Roy Suryo penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam pemeriksaan, Roy Suryo mendapat 24 pertanyaan dari penyidik. Usai diperiksa penyidik di Polda Metro Jaya, Roy Suryo buka suara terkait pemeriksaan terhadap dirinya. Dalam laporan yang dilayangkan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu. Selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Ia sempat menolak menjawab pertanyaan penyidik karena pertanyaan tidak sesuai dengan surat panggilan. Jadi ini clear banget ya. Ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab. Karena kalau saya menjawab, jangan-jangan saya nanti jadi saksi. Kalau jadi saksi dan saudara
yang terlapor. Selain Roy Suryo, pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Pegiat media sosial Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya didampingi sejumlah pendukungnya. Pemeriksaan merupakan tindak lanjut dari laporan hukum yang diajukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari mengatakan pihaknya telah memeriksa 24 saksi dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Selain itu, penyidik juga telah menyita bukti berupa flash disk berisi tautan dan sejumlah dokumen. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik, antara lain ada 1 buah flash disk berisikan 24 link video YouTube dan konten pada media sosial X, ya. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir dan juga ada fotokopi cover. Ingat, beliau menang 86%. Jangan kau terima sumpah. Kami bergerak untuk Bapak-Bapak. Pusat bulan Juli 2025 akan diketuk. Masa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa memblokade jalan akses masuk menuju Pelabuhan Penyeberangan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Aksi dilakukan untuk menuntut pemerintahan T agar segera mencabut moratorium penundaan pemekaran daerah otonom baru serta mendorong pengesahan rancangan Undang-Undang Provinsi Pulau Sumbawa. Akibat aksi, lalu lintas alami kemacetan. Sementara itu, warga Halmahera Timur, Maluku Utara dan sejumlah anggota LSM berunjuk rasa menolak aktivitas tambang nikel yang diduga beroperasi secara ilegal. Di sini menunggu kawan-kawan kita untuk hadir di sini dan untuk melakukan aksi lanjutan. Massa mengadang dan memblokir mobil yang akan melintas di salah satu perusahaan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Baru diketahui bahwa tidak ada koordinasi. Perusahaan juga diduga telah melakukan pencemaran yang akan berdampak terhadap warga. Melakukan aksi unjuk rasa pemboikotan atas aktivitas PT Position yang kemudian diduga kuat melakukan pelanggaran aktivitas pertambangan ilegal di luar daripada izin usaha pertambangan PT Position itu sendiri. Oleh karena demikian, pada saat ini kami menegaskan bahwa apapun bentuknya kami tetap melakukan pemboikotan terhadap aktivitas PT Position ini. Warga mengancam akan kembali lakukan aksi jika tuntutannya tidak diindahkan oleh perusahaan. Sementara hingga berita ini dibuat, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara maksud pernyataannya soal ukuran jeans 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh yang disebut visceral fat, sehingga beresiko merusak organ tubuh seperti jantung, hati, serta ginjal. Pak Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 2. Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pria dengan ukuran celana jeans di atas 32 atau 33 hingga 34 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menuai kontroversi. Publik berasumsi jika pria dengan masalah obesitas dipastikan memiliki umur pendek. Menkes pun menjelaskan maksud pernyataannya. Jika konsumsi lemak berlebih dapat memicu timbunan lemak pada organ tubuh seperti jantung, hati, dan ginjal yang disebut visceral fat. Keberadaan visceral fat dapat mengeluarkan proinflamasi sitokin berupa interleukin 6 yang dapat merusak organ tubuh. Dengan begitu, tubuh akan mudah terserang penyakit yang beresiko mendekatkan diri dengan kematian. Visceral fat ini bahaya karena dia mengeluarkan proinflamasi sitokin seperti interleukin 6, ada yang namanya TNF alpha 6, itu semuanya dikeluarkan, itu merusak organ. Jadi memang sebaiknya kita harus menurunkan BMI kita di bawah 24. BMI 24 kan susah ngomongnya. Yang lebih gampang adalah lingkar perut laki-laki di bawah 90, lingkar perut wanita di bawah 80. Agar bisa hidup lebih sehat, Menkes meminta masyarakat menjaga body mass index atau BMI di bawah angka 24 untuk kategori normal. Untuk ukuran lingkar perut bagi laki-laki harus di bawah 90 cm dan di bawah 80 cm untuk perempuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. PT MNC Life menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra. Kerjasama tersebut menghadirkan perlindungan asuransi jiwa kredit kepada nasabah Bank Sultra. MNC Life yang merupakan anak perusahaan PT MNC Capital Indonesia Tbk resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra dalam penyediaan produk asuransi jiwa kredit bagi nasabah kredit Bank Sultra. Hadirnya asuransi jiwa di Bank Sultra memberikan perlindungan bagi para nasabah Bank Sultra apabila terjadi resiko kehilangan jiwa, maka ahli waris dapat dibebaskan dari pembayaran dari sisa pinjaman. Perlindungan asuransi harusnya untuk rakyat Indonesia merata dan menyeluruh. Untuk itu kali ini kami bekerja sama dengan BPD Sultra memberikan perlindungan asuransi jiwa kredit kepada nasabah atau debitur BPD Sultra sehingga apabila terjadi resiko kehilangan jiwa maka ahli waris dibebaskan dari pembayaran sisa pinjaman nasabah. Karena kami punya penilaian tersendiri ya secara bisnis dan masuk sebagai kriteria yang ditentukan oleh Bank Sultra atas keberadaan MNC sehingga kami membuka jalan untuk melakukan kerjasama dengan MNC Life. Di sisi lain kami tahu reputasi dari MNC Life adalah merupakan reputasi yang sudah tingkat nasional sehingga ini kita akan memulai dari sini untuk kita kembangkan ke depannya. Produk asuransi jiwa kredit dari MNC Life akan tersedia di jaringan kantor cabang Bank Sultra dan bisa segera dimanfaatkan oleh nasabah. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Suku Dinas Sumber Daya Air atau Sudin SDA Jakarta Selatan melakukan pengerukan Kali Cideng, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Pengerukan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir di saat musim penghujan tiba. Apel pengerukan Kali Cideng dipimpin langsung oleh Kasudin SDA Jakarta Selatan Santo di kawasan Kali Cideng, Jalan Kuningan Mulia, Kelurahan Karet Setiabudi, Jakarta Selatan pada Kamis pagi. 200 personil yang terdiri dari Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan dan petugas PPSU dikerahkan untuk melakukan bersih-bersih sampah maupun lumpur di Kali Cideng sepanjang 1 km dengan lebar 10 meter tersebut.
Kasudin SDA Jaksel juga mengerahkan sejumlah alat berat eskavator, 2 unit amfibi long arm, serta 12 truk pengangkut sedimen lumpur. Kondisi kali yang dangkal akan dikeruk hingga kedalaman 1 meter dengan perkiraan volume lumpur berkisar 10.600 meter kubik. Masuk Jalan Denpasar, Patra, dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Itu yang terbiasa selalu tergenang. Genangan itu antara 20-40 cm. Maka dari itu kita upayakan nih, kita cari solusinya. Nah, tahun kemarin itu udah kita normalisasi. Nah, PR-nya ya sekarang nih tinggal Kali Cideng kita benahin, keruk. Kasudin SDA menambahkan bahwa pengerukan juga akan dilakukan di sejumlah lokasi lain, termasuk Kali Grogol yang dikeluhkan penyanyi Katon Bagaskoro karena permukimannya di kawasan Sinabung, Kebayoran Baru yang sering kebanjiran. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Komitmen kerjasama antara Indonesia dan Arab Saudi terus terjalin dan terjaga dengan dilakukannya sejumlah kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Yang terbaru, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia bersama dengan Lembaga Keuangan Saudi dan Universitas Negeri Jakarta meresmikan 2 gedung baru. Peresmian 2 gedung baru digelar di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta. Peresmian ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur kampus yang didukung oleh pinjaman dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Saudi Fund for Development atau SFD. Peresmian dilakukan langsung oleh Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Chief Executive Officer of Saudi Fund for Development, serta Rektor Perwakilan UNJ. This is an indicator about the collaboration between especially education, social development, and it's reflecting our historical relation and strong relation between Saudi and Indonesia. Gembira, sangat senang bisa menyelesaikan tugas kami untuk pengembangan infrastruktur di Rawamangun ini, dan yang paling penting kami senang dapat dukungan dari pemerintah Arab Saudi melalui SFD dan tentu atas perjuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas atas usul Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan mudah-mudahan ini tentu akan memberikan manfaat besar bagi sivitas akademik.